2 hari lagi aku seharusnya mengenakan gaun pengantin yang sudah berbulan-bulan kusimpan rapi di lemari. 2 hari lagi aku seharusnya mengucapkan akad yang selama 5 tahun kami perjuangkan bersama. Tapi sore itu, semua impian itu hancur hanya karena satu kalimat yang keluar dari mulut calon mertuaku. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerima perempuan yatim menjadi menantu keluarga kami. Kalimat itu terdengar pelan. Tidak ada bentakan. Tidak ada makian. Tapi entah kenapa, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Ruangan langsung sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Aku mencoba tersenyum, berharap itu hanya candaan yang kelewatan. Namun wajah Bu Ratna tetap datar. Tatapannya dingin. Seolah keputusan itu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Tanganku yang sejak tadi menggenggam map berisi bukti pembayaran gedung pernikahan mulai gemetar. Napasku terasa sesak. Berkali-kali aku mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokanku seperti terkunci. Aku menoleh ke arah Rian. Laki-laki yang 5 tahun terakhir kupanggil calon imam. Laki-laki yang selama ini selalu berkata akan menjagaku. Laki-laki yang berkali-kali meyakinkanku kalau keluarganya sudah menerimaku apa adanya. Aku menunggu dia bicara. Aku hanya butuh satu kalimat. Satu kalimat saja. Ibu salah. Atau, aku tetap menikah dengannya. Apapun. Asal aku tahu selama ini aku tidak berjuang sendirian. Tapi Rian hanya menundukkan kepala. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada keberanian. Saat itulah aku sadar. 5 tahun yang kuanggap sebagai perjalanan menuju keluarga baru, ternyata hanya perjalanan panjang menuju luka yang paling dalam. Menurut kalian, kalau berada di posisiku saat itu, apakah kalian masih akan menunggu laki-laki yang memilih diam ketika harga diri kalian diinjak di depan banyak orang? Jujur, yang membuatku menangis bukan karena disebut anak yatim. Aku sudah hidup sebagai anak yatim sejak usia 17 tahun. Aku sudah terbiasa mendengar orang meremehkanku. Sudah terbiasa menyelesaikan semuanya sendirian. Yang menghancurkanku adalah kenyataan bahwa orang yang paling kupercaya ternyata membiarkan semua itu terjadi. Aku memandang wajah Rian sekali lagi. Berharap mungkin dia sedang mencari keberanian. Berharap mungkin dia hanya terkejut. Berharap mungkin beberapa detik lagi dia akan berdiri dan menggenggam tanganku. Tapi harapan itu perlahan mati. Dia tetap diam. Diamnya jauh lebih tajam daripada semua kata-kata ibunya. Saat itu ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Apa selama ini aku benar-benar dicintai? Atau aku hanya berguna selama mereka masih membutuhkan bantuanku? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Karena tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tahu bagaimana 5 tahun terakhir aku menghabiskan masa mudaku. Mereka hanya mengenalku sebagai perempuan yatim. Mereka tidak pernah tahu siapa yang selama ini bekerja lembur hampir setiap malam. Mereka tidak pernah tahu siapa yang selalu mengalah setiap kali Rian kesulitan. Mereka tidak pernah tahu dari mana uang untuk sebagian besar persiapan pernikahan itu berasal. Mereka bahkan tidak pernah bertanya. Karena bagi mereka, statusku sebagai anak yatim sudah cukup untuk menghapus semua pengorbananku. Kalau saja mereka tahu kenyataan yang sebenarnya, mungkin sore itu tidak akan ada seorang pun yang berani menatap wajahku. Aku menjadi anak yatim saat usiaku baru 17 tahun. Ayah pergi lebih dulu karena sakit yang datang terlalu cepat. 6 bulan kemudian, ibu menyusul akibat komplikasi yang selama ini diam-diam beliau sembunyikan dariku. Dalam waktu kurang dari setahun, rumah yang dulu selalu ramai mendadak terasa kosong. Sejak hari itu aku belajar satu hal. Kalau aku berhenti berjalan, tidak akan ada yang datang menyelamatkanku. Paman memang menjadi waliku. Beliau orang baik. Tapi beliau juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Aku tidak ingin hidup menjadi beban siapapun. Sejak lulus sekolah, aku langsung bekerja. Pagi sampai sore di kantor. Kalau sedang banyak pesanan, malamnya aku menerima pekerjaan tambahan secara freelance dari rumah. Hampir setiap akhir pekan, teman-temanku pergi liburan atau sekadar nongkrong di kafe. Aku memilih tetap di kamar sambil menyelesaikan pekerjaan. Bukan karena aku tidak ingin menikmati hidup. Aku hanya takut suatu hari nanti jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, atau mengalami keadaan darurat tanpa memiliki siapa-siapa.
Rasa takut itu membuatku terbiasa hidup hemat. Aku jarang membeli baju baru. Handphone ku pakai sampai benar-benar rusak. Kalau masih bisa diperbaiki, aku tidak akan membeli yang baru. Aku selalu percaya, uang yang kusimpan hari ini akan menjadi penolongku di masa depan. Sampai suatu hari, aku bertemu Rian. Pertemuan kami sebenarnya sangat sederhana. Saat itu aku sedang membantu bagian administrasi di kantor tempatku bekerja. Rian datang sebagai rekan dari vendor yang sedang mengurus proyek. Dia tidak langsung mendekatiku. Kami hanya sesekali bertukar senyum. Beberapa minggu kemudian, dia mulai mengirim pesan. Awalnya hanya bertanya soal pekerjaan. Lalu bertanya apakah aku sudah makan. Kemudian menanyakan kabarku setiap pagi. Perhatiannya pelan-pelan mengisi ruang kosong yang selama ini tidak pernah kusadari masih ada. Untuk pertama kalinya setelah kehilangan kedua orang tuaku, aku merasa ada seseorang yang benar-benar ingin mengenalku. Saat aku bercerita bahwa aku sudah tidak memiliki ayah dan ibu, Rian menggenggam tanganku. Aku nggak bisa menggantikan mereka, katanya pelan. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin jadi rumah yang selama ini kamu cari. Kalimat itu masih kuingat sampai hari ini. Bahkan mungkin akan terus kuingat seumur hidup. Karena sejak malam itulah, aku mulai percaya bahwa Tuhan akhirnya mengirimkan seseorang untuk menghapus rasa sepi yang selama bertahun-tahun ku pendam sendirian. Hubungan kami berjalan sederhana. Kami tidak pernah pacaran mewah. Jarang makan di restoran mahal. Jarang jalan-jalan keluar kota. Kalau bertemu, paling hanya makan bakso di pinggir jalan atau minum es teh sambil mengobrol sampai malam. Aneh memang. Hal-hal sederhana itu justru membuatku merasa sangat bahagia. Aku berpikir, laki-laki yang bisa menikmati kesederhanaan bersamaku pasti akan tetap bertahan saat hidup sedang sulit. Aku benar-benar mempercayainya. Sampai akhirnya keadaan mulai berubah. Sekitar setahun setelah kami bersama, Rian kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan pengurangan karyawan. Hari itu dia meneleponku. Suaranya terdengar berbeda. Aku di PHK. Kalimatnya pendek, lalu hening. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya saat itu. Sebagai laki-laki, kehilangan pekerjaan pasti menghancurkan harga dirinya. Tanpa berpikir panjang aku berkata, "Enggak apa-apa, kita cari jalan keluarnya sama-sama." Aku mengucapkan kalimat itu dengan tulus. Karena di kepalaku saat itu, kalau kami memang akan menjadi suami istri, maka masalahnya juga akan menjadi masalah kami bersama. Aku sama sekali tidak menyangka. Kalimat sederhana yang kuucapkan hari itu justru menjadi awal dari semua pengorbanan yang perlahan menguras tabungan, tenaga, bahkan harga diriku sendiri. Sejak Rian kehilangan pekerjaan, hampir setiap malam kami berbicara lewat telepon. Awalnya dia masih terdengar penuh semangat. Aku besok ada panggilan interview. Lusa aku mau coba masuk ke perusahaan lain. Mudah-mudahan kali ini ada kabar baik. Setiap kali mendengar suaranya, aku selalu ikut mendoakan. Aku percaya ini hanya masa sulit yang pasti akan berlalu. Sampai suatu sore, dia datang menemuiku dengan wajah yang jauh lebih pucat dari biasanya. Kami duduk di warung langganan. Biasanya dia banyak bercerita. Hari itu tidak. Dia hanya mengaduk teh hangatnya tanpa diminum. "Ada apa?" tanyaku pelan. Dia menarik napas panjang. "Motor aku mau ditarik leasing." Aku langsung menatapnya. "Maksudnya?" "Aku udah nunggak 3 bulan." Aku terdiam. Motor itu satu-satunya kendaraan yang dia miliki. Kalau motor itu ditarik, akan semakin sulit baginya mencari pekerjaan. "Aku sebenarnya malu ngomong ini sama kamu." Dia menundukkan kepala. "Tapi, aku benar-benar nggak punya siapa-siapa lagi." Kalimat terakhir itu menusuk hatiku. Aku tahu rasanya tidak punya tempat meminta tolong. Aku hidup bertahun-tahun dengan perasaan seperti itu. Mungkin karena itulah aku tidak tega melihat Rian berada di posisi yang sama. Malam itu aku membuka aplikasi mobile banking. Aku melihat tabungan yang selama 2 tahun kukumpulkan sedikit demi sedikit. Tabungan yang sebenarnya ingin kupakai sebagai uang muka rumah setelah kami menikah nanti. Tanganku sempat berhenti. Bukan karena aku tidak rela. Aku hanya sedang menghitung.
Kalau uang itu kugunakan sekarang, aku harus mulai menabung lagi dari awal. Beberapa detik kemudian, aku menekan tombol transfer. Nominalnya cukup besar. Hampir seperempat dari seluruh tabunganku saat itu. Setelah selesai, aku menunjukkan bukti transfer kepada Rian. Dia berkali-kali menggeleng. Aku nggak enak sama kamu. Aku tersenyum. Nggak usah dipikirin. Yang penting motormu aman dulu. Dia menggenggam tanganku. Aku janji. Nanti kalau aku sudah kerja lagi, semuanya bakal aku balikin. Aku mengangguk. Sedikit pun tidak ada rasa curiga. Bagiku, hubungan bukan soal siapa yang lebih banyak memberi. Kalau hari ini aku mampu membantu, ya aku membantu. Besok kalau aku yang kesulitan, aku yakin dia juga akan melakukan hal yang sama. Setidaknya, itulah yang selalu kupercaya. Beberapa minggu kemudian, Rian memang mendapat pekerjaan. Gajinya tidak terlalu besar, tapi aku ikut bahagia. Kupikir, akhirnya masa-masa sulit kami selesai. Ternyata aku terlalu cepat merasa lega. Karena baru 2 bulan bekerja, telepon dari Rian kembali datang. Suaranya kali ini lebih pelan. Aku boleh pinjam uang lagi nggak? Aku terdiam cukup lama. Bukan karena keberatan. Aku hanya mulai bertanya dalam hati. Kenapa selalu aku? Namun sebelum pertanyaan itu sempat keluar dari bibirku, Rian lebih dulu berkata, "Aku janji ini terakhir." Kalimat itu, belakangan baru kusadari ternyata menjadi kalimat yang paling sering kudengar selama 5 tahun kami bersama. Sejak hari itu, aku mulai terbiasa mendengar kalimat yang sama. Aku janji ini terakhir. Awalnya memang untuk kebutuhan yang masuk akal. Katanya uang kontrak kos belum cukup. Lain waktu laptopnya rusak, padahal dipakai bekerja. Beberapa bulan kemudian, ibunya harus kontrol ke rumah sakit karena tekanan darahnya sering naik. Setiap kali Rian bercerita, aku selalu melihatnya sebagai laki-laki yang sedang berusaha bangkit. Bukan laki-laki yang sedang memanfaatkanku. Aku bahkan sering menyalahkan diriku sendiri kalau sempat ragu. Masa sama calon suami sendiri masih hitung-hitungan? Kalimat itu selalu berhasil membuatku menutup kembali semua pertanyaan yang mulai muncul di dalam kepalaku. Akhirnya aku kembali membuka tabungan. Sedikit demi sedikit. Nominalnya memang tidak selalu besar. Kadang 500.000, kadang 1 juta, kadang 2 juta. Pernah juga lebih. Kalau dijumlahkan, mungkin tidak terasa. Tapi kalau dilihat dari lamanya waktu, 5 tahun. 5 tahun aku terus menjadi orang pertama yang dia hubungi setiap kali ada masalah. Lucunya, aku tidak pernah merasa sedang dimanfaatkan. Aku justru merasa dipercaya. Dan aku bangga karena bisa menjadi tempat pulang untuk laki-laki yang kucintai. Sampai suatu malam, Rian datang ke apartemen kontrakanku sambil membawa sebungkus martabak. Aku keterima jadi karyawan tetap. Matanya berbinar. Aku spontan memeluknya. Alhamdulillah. Malam itu kami makan martabak di lantai ruang tamu karena belum punya meja makan. Kami tertawa. Bercerita tentang rumah kecil yang ingin kami beli nanti. Tentang kamar anak. Tentang halaman yang ingin kutanami bunga melati karena itu bunga kesukaan almarhum ibu. Rian menggenggam tanganku. Aku tahu selama ini kamu banyak berkorban. Aku nggak akan lupa. Nanti setelah kita menikah, aku yang akan bahagiain kamu. Aku hanya tersenyum. Tidak pernah sekalipun terlintas di pikiranku untuk meminta semua uang itu kembali. Bagiku, mendengar kalimat itu saja sudah cukup. Aku percaya, semua pengorbananku akan terbayar dengan kehidupan rumah tangga yang hangat. Karena itulah, saat Rian mengajakku menentukan tanggal pernikahan, aku langsung mengiyakan tanpa ragu. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku pulang ke rumah sambil memeluk map berisi rincian tabunganku. Malamnya aku membuka buku kecil yang selalu kusimpan di laci. Di dalamnya ada daftar impian yang kutulis sejak pertama kali bekerja. Membelikan rumah untuk ayah dan ibu. Kalimat itu sudah lama kucoret karena mereka lebih dulu pergi. Di bawahnya masih ada satu impian lain. Menikah dengan laki-laki yang mencintaiku dan membangun keluarga yang tidak akan membuat anak-anak kami merasa kehilangan rumah.
Aku tersenyum sambil memberi tanda centang kecil di samping kalimat itu. Aku benar-benar yakin. Sebentar lagi impian itu akan menjadi kenyataan. Aku tidak tahu. Di waktu yang sama, ada orang lain yang mulai menyusun rencana agar semua impian itu tidak pernah terjadi. Sejak tanggal pernikahan ditentukan, hidupku terasa seperti punya tujuan yang semakin jelas. Setiap bangun pagi, semangatku berbeda. Kalau dulu aku bekerja hanya supaya bisa bertahan hidup, sekarang aku bekerja sambil membayangkan rumah kecil yang sebentar lagi akan kami tempati bersama. Aku bahkan membuat anggaran sendiri. Berapa biaya gedung? Berapa biaya catering? Berapa biaya dekorasi? Berapa yang harus tetap kusimpan sebagai dana darurat setelah menikah? Aku ingin memulai rumah tangga tanpa utang. Karena aku tahu rasanya hidup dalam ketidakpastian. Aku tidak ingin anak-anakku nanti merasakan hal yang sama. Setiap kali menerima gaji, aku langsung memisahkannya ke beberapa rekening. Rekening kebutuhan, rekening tabungan, dan rekening khusus pernikahan. Aku tidak pernah menceritakan jumlah tabunganku kepada siapapun, termasuk kepada Rian. Bukan karena tidak percaya. Aku hanya ingin memberinya kejutan. Aku ingin saat pembayaran terakhir nanti, dia tahu bahwa calon istrinya juga bisa menjadi partner yang bisa diandalkan. Beberapa kali Rian bertanya, tabunganmu masih aman kan? Aku selalu tersenyum. Insya Allah cukup. Dia mengangguk lega. Saat itu aku mengira dia lega karena kami akan segera menikah. Belakangan aku baru sadar, mungkin ada alasan lain mengapa dia begitu sering memastikan tabunganku masih ada. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Kami mulai mendatangi gedung, melihat dekorasi, mencicipi menu catering, memilih warna pelaminan. Aku masih ingat bagaimana Rian tertawa saat melihatku terlalu lama memilih warna bunga. Kamu serius banget? Aku tertawa kecil. Kan nikah cuma sekali. Dia mengangguk. Iya, sekali seumur hidup. Kalimat itu membuat pipiku memanas. Aku benar-benar percaya kami sedang membangun masa depan bersama. Karena itu, ketika pihak gedung meminta uang muka agar tanggal kami tidak diberikan kepada pasangan lain, aku langsung berkata, "Tenang, saya yang transfer hari ini." Rian sempat menatapku. "Nggak usah semua dari kamu. Nanti aku ganti." Aku menggeleng sambil tersenyum. "Nggak apa-apa. Yang penting tanggalnya aman dulu." Siang itu juga aku mentransfer uang muka gedung. Jumlahnya tidak sedikit. Saat notifikasi pembayaran berhasil muncul di layar ponselku, aku justru merasa bahagia. Bagiku, uang memang bisa dicari lagi. Yang tidak bisa dibeli adalah kesempatan memulai hidup dengan orang yang kita cintai. Aku mengirim bukti transfer kepada Rian. Beberapa menit kemudian dia membalas. "Terima kasih ya. Aku beruntung punya kamu." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Sederhana, tapi cukup membuat semua rasa lelahku selama bertahun-tahun terasa terbayar. Aku tidak pernah tahu. Di rumahnya, orang yang mengucapkan terima kasih itu ternyata tidak menceritakan siapa yang membayar uang muka gedung kepada keluarganya. Yang mereka tahu, semua persiapan itu seolah berasal dari hasil kerja keras Rian sendiri. Dan aku tetap menjadi perempuan sederhana yang dianggap hanya ikut menikmati hasil jerih payah calon suaminya. Kalau mengingat lagi semua kejadian itu, aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa memang sejak awal aku yang terlalu percaya? Atau mereka yang terlalu pandai berpura-pura? Karena saat pertama kali Rian mengajakku datang ke rumahnya, aku benar-benar merasa diterima. Rumah mereka sederhana, tidak besar. Cat dindingnya sudah mulai pudar di beberapa bagian. Halamannya dipenuhi pot bunga yang ditata rapi. Begitu kami masuk, Bu Ratna langsung menyambutku dengan senyum lebar. "Ini toh yang namanya Rani." Beliau menggenggam kedua tanganku. "Wah, cantik ya." Aku tersipu malu. "Ibu sudah sering dengar cerita tentang kamu." Aku melirik Rian. Dia hanya tersenyum. Sejujurnya, hatiku hangat. Sebagai anak yatim, aku selalu takut bertemu keluarga pasangan. Aku takut dipandang sebelah mata. Takut dianggap membawa beban. Tapi semua ketakutan itu perlahan hilang hari itu.
Bu Ratna bahkan berkali-kali menyuruhku makan. Nambah lagi, "Nak, kamu kurus banget. Kalau nanti sudah jadi keluarga sini, jangan sungkan." Kalimat terakhir itu membuat dadaku menghangat. Jadi keluarga sini. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata keluarga ditujukan kepadaku. Sejak ayah dan ibu meninggal, aku selalu merasa menjadi tamu dimanapun berada. Maka ketika Bu Ratna mengucapkan kalimat itu, tanpa sadar mataku berkaca-kaca. Beliau memegang bahuku. "Kamu kenapa?" Aku hanya tersenyum. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma senang." Beliau ikut tersenyum. Ibu juga senang. Hari itu aku pulang dengan hati yang sangat ringan. Di dalam mobil, Rian menggenggam tanganku. "Gimana? Ibuku baik kan?" Aku mengangguk cepat. "Baik banget." Aku sampai kaget. Rian tertawa. "Tuh kan, aku bilang juga apa." Sejak saat itu aku semakin sering datang ke rumah mereka. Kadang membawa buah, kadang membawa makanan. Kalau sedang ada rezeki lebih, aku membelikan sembako. Bukan karena diminta. Aku hanya merasa itu hal yang wajar. Kalau memang sebentar lagi mereka menjadi keluargaku, apa salahnya aku ikut membantu? Bu Ratna selalu menerimanya dengan wajah berbinar. "Ya Allah, kamu nggak usah repot-repot begini." Meski begitu, kantong belanja yang kubawa tetap beliau ambil. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Malah aku senang kalau bisa sedikit meringankan kebutuhan rumah mereka. Suatu sore, saat aku sedang membantu Bu Ratna menyiapkan makan malam di dapur, beliau tiba-tiba mengeluh sambil memegang tengkuknya. Kepala ibu dari tadi pusing. Wajah ibu juga rasanya berat. Aku langsung panik. "Sudah minum obat, Bu?" Beliau menggeleng pelan. "Nggak enak badan dari tadi pagi." Aku segera mengambil alat pengukur tekanan darah yang ada di lemari. Angkanya cukup tinggi. Aku tidak berani mengambil risiko. "Bu, kita ke rumah sakit sekarang ya?" "Ah, besok aja." "Nggak usah. Tanggung." Aku menggeleng. "Nggak, Bu. Kalau kenapa-kenapa nanti gimana?" Akhirnya aku mengantar beliau ke rumah sakit menggunakan mobil pinjaman kantor yang kebetulan sedang bisa kupakai. Rian saat itu sedang dinas keluar kota. Jadi hanya aku yang menemani Bu Ratna dari awal pemeriksaan sampai selesai. Saat bagian administrasi menyebutkan biaya yang harus dibayar, Bu Ratna terlihat kebingungan. Beliau membuka dompetnya berkali-kali, lalu menatapku dengan wajah tidak enak. "Nak, Ibu belum siap uang sebanyak ini." Aku tidak menjawab. Aku langsung mengeluarkan kartu debitku. Beberapa menit kemudian pembayaran selesai. "Ibu nanti ganti ya." Aku tersenyum sambil membantu beliau berdiri. "Nggak usah dipikirkan sekarang. Yang penting ibu sehat dulu." Bu Ratna menggenggam tanganku erat. Matanya berkaca-kaca. "Kamu baik sekali, Nak. Waktu tua nanti, ibu pasti sayang sama kamu seperti anak sendiri." Kalimat itu, entah kenapa masih teringat jelas sampai sekarang. Karena perempuan yang pernah berkata akan menyayangiku seperti anak sendiri. Beberapa bulan kemudian justru menjadi orang pertama yang mengatakan bahwa anak yatim sepertiku tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Sepulang dari rumah sakit malam itu, Bu Ratna terus menggenggam tanganku sampai kami tiba di depan rumahnya. "Masuk dulu, Nak. Nggak usah buru-buru pulang." Aku mengangguk pelan. Beliau membuatkan teh hangat untukku. Berkali-kali beliau mengucapkan terima kasih karena sudah menemaninya sejak sore. Saat itu aku benar-benar merasa bahagia. Bukan karena uang yang sudah kubayarkan. Bukan juga karena beliau berterima kasih. Tapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sendiri, aku merasa ada seseorang yang memperlakukanku seperti anak. Saat Rian menelepon malam itu, suara Bu Ratna bahkan terdengar lebih semangat daripada biasanya. "Rian, kamu jangan khawatir. Calon istrimu ini baik sekali. Dia nemenin ibu dari sore. Semua diurus sendiri." Aku yang mendengar dari samping hanya tersenyum malu. Rian tertawa dari seberang telepon. "Makanya,
Bu, aku kan dari dulu bilang, Rani itu perempuan baik. Malam itu aku pulang sambil membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Di lampu merah, aku sempat menatap kursi penumpang yang kosong. Entah kenapa, aku membayangkan seandainya ayah dan ibu masih hidup. Mungkin mereka akan ikut bahagia melihatku akhirnya diterima oleh keluarga laki-laki yang kucintai. Aku bahkan sempat berhenti di depan makam mereka keesokan harinya. Sudah menjadi kebiasaanku setiap ada kabar baik. Aku membawa bunga melati kesukaan ibu. Ku bersihkan rumput-rumput liar yang mulai tumbuh di sekitar nisan. Lalu aku duduk cukup lama. Ya, Bu. Kayaknya sebentar lagi Rani punya keluarga lagi. Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih. Justru karena bahagia. Aku bercerita panjang seolah mereka masih bisa mendengarkanku. Aku bercerita tentang Rian. Tentang Bu Ratna yang baik. Tentang rencana akad. Tentang rumah kecil yang ingin kami cicil setelah menikah. Tentang anak-anak yang suatu hari nanti ingin kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Aku pulang dari makam dengan hati yang ringan. Kalau saja saat itu ada seseorang yang mengatakan bahwa semua mimpi itu akan hancur, mungkin aku akan menganggapnya bercanda. Karena tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa badai sedang mendekat. Beberapa minggu setelah Bu Ratna sembuh, aku mulai semakin sering datang ke rumah mereka. Bukan hanya sebagai calon menantu. Kadang aku membantu memasak. Kadang mencuci piring setelah makan bersama. Kalau melihat stok beras mulai menipis, diam-diam aku membelinya saat pulang kerja. Kalau tabung gas habis, aku memesankan yang baru tanpa banyak bicara. Aku tidak pernah merasa sedang berkorban. Aku hanya berpikir, bukankah beginilah seharusnya keluarga saling membantu? Lucunya, setiap kali ada tetangga yang datang, Bu Ratna selalu memperkenalkanku dengan bangga. Ini calon mantu saya. Anaknya rajin. Kerjanya juga bagus. Aku hanya tersenyum sambil menunduk. Ucapan itu membuatku semakin yakin. Aku benar-benar sudah dianggap bagian dari keluarga mereka. Aku tidak sadar. Pujian-pujian itu hanya muncul saat aku berada di depan beliau. Karena di belakangku, ada cerita yang sama sekali tidak pernah kudengar. Dan cerita itulah yang perlahan mulai mengubah semua sikap Bu Ratna kepadaku. Aku baru menyadari semuanya setelah mengingat kembali kejadian-kejadian kecil yang dulu kuanggap biasa. Ternyata, sikap seseorang tidak selalu berubah dalam semalam. Kadang tanda-tandanya sudah ada. Hanya saja kita terlalu sibuk mencintai, sampai memilih mengabaikannya. Suatu malam, sekitar 3 bulan sebelum hari pernikahan, Rian mengajakku makan setelah pulang kerja. Wajahnya terlihat gelisah. Ada apa? Tanyaku. Dia memainkan sendok di tangannya. Ibu nanya. Nanya apa? Tabungan kita udah berapa? Aku tersenyum. Wajarlah. Namanya juga orang tua. Rian mengangguk pelan. Iya sih. Cuma ibu pengen tahu semua biaya nikah nanti siapa yang bayar. Aku menjawab tanpa berpikir panjang. Ya kita berdua. Kalimat itu sebenarnya benar. Karena sejak awal aku memang tidak pernah ingin terlihat paling berjasa. Bagiku, setelah menikah nanti tidak ada lagi uangku atau uangmu. Yang ada hanya uang kami. Rian menghela napas lega. Makasih ya. Aku tertawa kecil. Loh, kok makasih? Kamu selalu bikin aku tenang. Saat itu aku mengira pembicaraan selesai. Aku sama sekali tidak tahu bahwa sejak malam itu, Bu Ratna mulai menghitung siapa yang lebih pantas dianggap sebagai penopang hubungan kami. Beberapa hari kemudian, aku datang ke rumah Rian membawa beberapa kantong belanja. Isinya sederhana. Minyak goreng, telur, beras, gula, teh, dan beberapa kebutuhan dapur lainnya. Begitu melihatku datang, Bu Ratna langsung tersenyum. Aduh, kamu beli beginian lagi. Aku tersenyum. Kebetulan lagi belanja, Bu. Ya sekalian. Beliau menerima semua kantong itu tanpa menolak. Seperti biasanya. Namun saat sedang menyusun belanjaan ke dalam lemari dapur, aku mendengar suara 2 orang tetangga yang sedang mengobrol di teras. Bu Ratna beruntungnya. Calon mantunya kerja kantoran.
Iya, tapi katanya nanti yang banyak nanggung biaya nikah anaknya loh. Aku tidak terlalu memperhatikan. Kupikir itu hanya obrolan biasa. Sampai terdengar suara Bu Ratna menjawab sambil tertawa kecil. Namanya juga laki-laki. Ia memang harus bertanggung jawab. Aku spontan berhenti menyusun gula pasir. Tanganku menggantung di udara. Aku tidak marah. Aku hanya bingung. Karena aku tahu. Sebagian besar uang yang sudah keluar selama ini justru berasal dari rekeningku. Tapi aku memilih diam. Mungkin Bu Ratna hanya ingin menjaga harga diri anaknya di depan tetangga. Aku masih mencoba berpikir baik. Masih mencoba mencari alasan. Masih berusaha memahami. Padahal, kalau saat itu aku mau sedikit lebih peka, mungkin aku sudah melihat satu kenyataan. Bu Ratna menikmati semua bantuanku. Tetapi beliau tidak pernah benar-benar mengakui bahwa bantuan itu datang dariku. Perubahan berikutnya datang tanpa kusadari. Setiap kali membahas pernikahan, Bu Ratna mulai sering membandingkanku dengan perempuan lain. Awalnya terdengar seperti candaan. Anaknya Bu Siska itu loh. Selain cantik, bapaknya juga pengusaha. Lain waktu beliau berkata, kalau menikah sama keluarga berada, hidup pasti lebih ringan. Aku hanya tersenyum. Kupikir beliau sekadar bercerita. Sampai suatu sore, beliau menatapku cukup lama sebelum berkata pelan. Rani, ibu cuma berharap nanti kamu bisa benar-benar mengikuti keluarga kami. Aku mengangguk. Tentu, Bu. Beliau tersenyum tipis. Tidak semua orang cocok masuk ke keluarga tertentu. Entah kenapa, kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Aku belum memahami maksudnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ada. Perasaan bahwa mungkin aku belum benar-benar diterima seperti yang selama ini kubayangkan. Aku berusaha mengusir semua prasangka itu dari kepalaku. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang mudah curiga. Aku selalu percaya, hubungan tidak akan bertahan lama kalau salah satu mulai sibuk menerka-nerka niat orang lain. Jadi setiap kali Bu Ratna mengucapkan kalimat yang sedikit menusuk, aku memilih menganggapnya sebagai nasihat. Setiap kali beliau membandingkanku dengan perempuan lain, aku menganggapnya hanya obrolan biasa. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi yang benar-benar membuka mataku. Sekitar 2 bulan sebelum akad, aku dan Rian datang ke gedung untuk melunasi pembayaran tahap kedua. Hari itu aku sudah mengambil cuti setengah hari. Di dalam tas, aku membawa map berisi seluruh dokumen pembayaran yang selama ini kusimpan rapi. Pihak gedung menjelaskan rincian biaya yang masih harus dibayar. Rian tampak gelisah. Dia beberapa kali membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Lalu menoleh kepadaku. Saldo aku belum cukup. Nada suaranya pelan. Seolah takut didengar orang lain. Aku sudah menduga itu akan terjadi. Tanpa banyak bertanya, aku membuka ponselku. Beberapa menit kemudian, transaksi berhasil. Petugas gedung tersenyum. Baik, Bu. Pembayaran tahap kedua sudah kami terima. Aku mengangguk lega. Bagiku yang penting urusan kami selesai. Saat berjalan menuju parkiran, Rian menggenggam tanganku. Maaf ya. Aku tersenyum. Kenapa minta maaf? Aku malu. Harusnya aku yang lebih banyak nanggung. Aku berhenti melangkah. Lihat aku. Dia mengangkat wajahnya. Kita mau jadi suami istri. Nggak perlu menghitung siapa yang keluar lebih banyak. Nanti setelah menikah, semuanya juga buat kita. Rian memelukku. Pelukannya cukup erat. Aku janji. Aku bakal kerja lebih keras. Aku bakal balas semua kebaikan kamu. Aku hanya tersenyum. Lagi-lagi, aku percaya. Beberapa hari setelah itu, Bu Ratna mengundangku makan malam. Katanya hanya ingin membahas susunan acara akad. Aku datang dengan perasaan senang. Kupikir akhirnya kami akan benar-benar membicarakan hari yang selama ini kami tunggu. Di meja makan sudah ada beberapa saudara dekat Rian. Suasananya hangat. Semua tertawa. Semua tampak bahagia.
Sampai salah seorang bibi Rian bertanya, "Bu Ratna, gedungnya sudah lunas?" Aku spontan menoleh. Belum sempat aku menjawab, Bu Ratna lebih dulu tersenyum bangga. "Alhamdulillah. Rian memang anak yang bertanggung jawab. Semua pembayaran sudah dia urus." Aku terdiam. Sendok yang sedang kupegang berhenti di udara. Tidak ada satu kata pun tentang aku. Tidak ada. Padahal, beberapa hari sebelumnya aku sendiri yang mentransfer uang ratusan juta rupiah dari tabunganku. Aku memandang Rian. Dia mendengar semua ucapan ibunya. Dia tahu siapa yang sebenarnya membayar. Aku menunggu. Mungkin dia akan meluruskan. Mungkin dia akan berkata, "Bu, sebenarnya Rani juga banyak membantu." Aku hanya menunggu satu kalimat itu. Namun Rian kembali memilih diam. Dia hanya tersenyum kecil. Lalu melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Entah kenapa. Untuk pertama kalinya sejak kami bersama, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan marah. Bukan kecewa. Melainkan perasaan bahwa keberadaanku mulai perlahan dihapus. Pengorbananku diterima. Uangku dipakai. Tenagaku dimanfaatkan. Tapi namaku seolah tidak pantas disebut. Malam itu aku pulang dengan kepala yang penuh pertanyaan. Sepanjang perjalanan, aku terus mengingat kejadian di meja makan. Bukan soal siapa yang dipuji. Aku tidak pernah mengejar pujian. Ia menggangguku justru sikap Rian. Dia tahu kenyataannya. Dia melihat sendiri setiap kali aku mentransfer uang. Dia bahkan selalu menerima bukti transfer yang kukirim. Tapi saat ibunya menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dia memilih diam. Aku mencoba menghibur diriku sendiri. Mungkin dia nggak enak sama ibunya. Mungkin nanti dia akan menjelaskan secara pribadi. Aku masih mencari alasan agar kepercayaanku kepadanya tidak runtuh. Malam itu juga Rian menelepon. "Kamu udah sampai?" "Udah." "Gimana? Capek?" "Sedikit." Beberapa detik kami sama-sama diam. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya. "RI?" "Iya." "Tadi, kenapa kamu nggak bilang kalau pembayaran gedung juga dari tabunganku?" Di ujung telepon terdengar helaan napas panjang. Buat apa dibahas? Aku terdiam. Maksudku, kan nggak ada yang nanya. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Tapi yang ibu bilang nggak sesuai kenyataan. Iya, aku tahu. Terus, nanti juga mereka tahu sendiri. Aku menggigit bibir. Kalau bukan sekarang, kapan? Rian kembali diam. Lalu pelan dia berkata, "Aku cuma nggak mau ibu malu di depan keluarga." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Tidak mau ibunya malu. Lalu bagaimana denganku? Apa tidak apa-apa kalau aku yang dihapus dari semua pengorbanan itu? Aku mengakhiri telepon lebih cepat malam itu. Bukan karena marah. Aku hanya tidak ingin menangis di depan Rian. Beberapa hari berlalu. Aku berusaha bersikap biasa. Aku tetap datang saat keluarga Rian mengajakku mencicipi menu catering. Aku tetap membantu memilih dekorasi. Aku tetap mengurus undangan. Aku tetap tersenyum. Padahal di dalam hati, ada sesuatu yang mulai retak. Retakan kecil. Belum terlihat. Tapi setiap hari semakin melebar. Sampai akhirnya, suatu sore setelah pulang kerja, aku datang ke rumah Rian tanpa memberi kabar lebih dulu. Aku hanya ingin memberikan beberapa contoh souvenir yang baru selesai dibuat. Pintu rumah tidak tertutup rapat. Dari luar, aku mendengar suara Bu Ratna sedang berbicara dengan seseorang. Aku hampir masuk. Namun langkahku berhenti ketika mendengar namaku disebut. Perempuan itu memang baik. Tapi baik saja nggak cukup. Aku menahan napas. Suara seorang perempuan lain terdengar pelan. "Memangnya kenapa, Bu?" Bu Ratna menjawab tanpa ragu. "Kasihan Rian. Kalau menikah sama anak yatim, nanti siapa keluarganya? Nggak ada orang tua. Nggak ada saudara yang bisa diajak bermusyawarah. Kalau ada apa-apa, semuanya anak saya yang nanggung." Aku membeku. Tanganku yang memegang kantong souvenir mulai gemetar.
Aku ingin percaya kalau aku salah dengar. Aku ingin percaya ada kalimat lain setelah itu. Tapi Bu Ratna kembali berkata, kalau bisa memilih, Ibu lebih senang Rian menikah dengan perempuan yang keluarganya jelas. Yang bisa mengangkat nama keluarga kami. Setiap kata itu seperti jatuh tepat di dadaku. Selama ini, jadi seperti itulah beliau melihatku. Bukan sebagai perempuan yang sudah menemani anaknya 5 tahun. Bukan sebagai perempuan yang membantu saat mereka kesulitan. Bukan sebagai calon menantu. Melainkan, anak yatim yang dianggap tidak membawa nilai apapun bagi keluarga mereka. Aku mundur perlahan. Tidak jadi mengetuk pintu. Tidak jadi masuk. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Takut kalau semua kebaikan yang selama ini kuterima ternyata hanya sebatas senyum di depan wajahku. Aku tidak langsung pulang. Motor yang kukendarai justru berhenti di sebuah minimarket yang letaknya tidak jauh dari rumah Rian. Mesin motor sudah kumatikan. Helm sudah kulepas. Tapi aku hanya duduk diam. Tatapanku kosong. Aku masih mendengar jelas setiap ucapan Bu Ratna beberapa menit yang lalu. Lebih senang Rian menikah dengan perempuan yang keluarganya jelas. Aku tersenyum pahit. Jadi selama ini, status anak yatimku tidak pernah benar-benar diterima. Mereka hanya menoleransinya. Selama aku masih berguna. Selama aku masih bisa membantu. Selama aku masih bisa mengeluarkan uang. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena dihina. Aku sudah terlalu sering diremehkan sejak kehilangan ayah dan ibu. Yang membuatku sesak. Aku baru sadar. Perempuan yang beberapa bulan lalu menggenggam tanganku di rumah sakit sambil berkata akan menyayangiku seperti anak sendiri. Ternyata tidak pernah benar-benar menganggapku anak. Malam itu Rian menelepon berkali-kali. Aku tidak mengangkat. Beberapa menit kemudian muncul pesan. Kamu di mana? Souvenirnya jadi dibawa nggak? Aku membaca pesannya sambil tertawa kecil. Ironis sekali. Yang dia pikirkan justru souvenir. Bukan kenapa aku tiba-tiba menghilang. Bukan apakah aku baik-baik saja. Aku membalas singkat. Aku pulang. Hanya itu. Tidak lebih. Keesokan harinya Rian datang ke kantorku. Dia membawa 2 gelas kopi kesukaanku. Seperti biasanya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku dari tadi nyari kamu. Aku menerima kopinya. Terima kasih. Dia menatapku beberapa detik. Kamu lagi marah ya? Aku menggeleng pelan. Enggak. Bohong. Aku menarik napas panjang. Eri. Kemarin aku ke rumah. Wajahnya langsung berubah. Kamu ke rumah? Iya. Terus. Aku dengar pembicaraan ibumu. Rian tidak langsung menjawab. Tatapannya turun ke lantai. Tangannya menggenggam gelas kopi lebih erat. Aku dengar semuanya. Aku sengaja menekankan kata itu. Semuanya. Beberapa detik suasana benar-benar hening. Akhirnya Rian berkata pelan. Ibu memang kadang ngomongnya begitu. Aku menatapnya tidak percaya. Bukan itu yang ingin aku dengar. Aku cuma mau tahu. Pendapatmu sama seperti ibumu? Dia cepat menggeleng. Enggak. Terus kenapa kamu diam? Rian mengusap wajahnya. Kamu tahu sendiri sifat ibu. Kalau dibantah, beliau bisa sakit. Aku menatapnya cukup lama. Lalu bertanya pelan. Jadi selama ini yang harus terus mengalah itu aku? Dia tidak menjawab. Lagi-lagi, dia memilih diam. Diam yang sama. Diam yang mulai membuatku kehilangan kepercayaan sedikit demi sedikit. Sejak percakapan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih mencintai Rian. Perasaan itu belum hilang. Tapi aku mulai berhenti memaksa diriku untuk selalu berpikir baik. Aku mulai membuka kembali map berisi seluruh bukti pembayaran pernikahan. Satu persatu kwitansi kubaca. Transfer uang muka gedung. Pembayaran dekorasi. Pelunasan catering. Biaya souvenir. Uang rias. Sampai bukti transfer yang pernah kukirim untuk menyelamatkan motor Rian. Semuanya masih kusimpan. Lengkap. Awalnya aku menyimpan semua itu hanya sebagai arsip.
Tidak pernah terlintas sedikit pun untuk menggunakannya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya aku berpikir, mungkin suatu hari nanti aku akan membutuhkan semua bukti ini. Entah untuk apa. Tapi firasatku mengatakan, hari itu akan segera datang. Hari yang paling kutunggu akhirnya tinggal 2 hari lagi. Undangan sudah hampir semuanya sampai ke tangan para tamu. Gaun pengantinku sudah selesai di-fitting. Cincin sudah disimpan di dalam kotak bludru kecil yang setiap malam kulihat sebelum tidur. Kalau sedang lelah bekerja, aku hanya perlu melihat kotak itu. Entah kenapa semua rasa capek langsung hilang. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, sedikit lagi. Sebentar lagi semuanya akan indah. Aku benar-benar mempercayai kalimat itu. Sampai sore itu, Rian menelepon. Ran. Iya. Ibu minta kita datang ke rumah. Sekarang? Iya. Katanya ada yang mau dibicarakan soal akad. Aku melihat jam di dinding kantor. Sudah hampir pukul 5. Kupikir mungkin ada perubahan susunan acara. Atau pembagian tugas keluarga. Tanpa curiga sedikit pun aku langsung berangkat. Di perjalanan aku bahkan sempat membeli beberapa kotak kue favorit Bu Ratna. Aku masih ingin menyenangkan hati beliau. Mungkin. Aku masih berharap semua perasaan tidak nyaman selama beberapa minggu terakhir hanyalah pikiranku sendiri. Begitu tiba di rumah, suasananya terasa berbeda. Biasanya Bu Ratna langsung menyambutku di depan pintu. Hari itu tidak. Aku masuk sendiri setelah Rian membukakan pintu. Di ruang tamu sudah ada beberapa orang. Bu Ratna, kakak perempuan Rian, pamannya, dan seorang perempuan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka semua diam. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Aku mencoba mencairkan suasana. Maaf agak telat, tadi jalanan macet. Tidak ada yang menjawab. Jantungku mulai berdebar. Aku melirik Rian. Dia juga terlihat tegang. Tangannya terus menggenggam ponselnya. Bu Ratna akhirnya membuka suara. Duduk dulu. Nada bicaranya datar. Aku menurut. Kotak kue yang kubawa kutaruh perlahan di atas meja. Beliau bahkan tidak meliriknya. Beberapa detik kemudian, beliau menarik napas panjang. Ibu sudah pikirkan baik-baik. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Entah kenapa, firasat buruk yang selama ini berusaha kutolak mendadak datang lagi. Ada apa ya, Bu? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Beliau justru menoleh ke arah seluruh keluarga yang duduk di ruangan itu. Seolah meminta persetujuan. Lalu kembali menatapku. Rani? Ibu rasa pernikahan ini sebaiknya tidak dilanjutkan. Dunia rasanya berhenti berputar. Aku yakin aku masih duduk. Aku masih bernapas. Tapi semua suara di ruangan itu seperti menghilang. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri. Aku memandang Rian. Kupikir dia akan langsung membantah. Kupikir dia akan berkata ibunya sedang emosi. Kupikir dia akan menggenggam tanganku. Tapi tidak. Dia tetap duduk. Diam. Sama seperti sebelumnya. Aku mencoba tersenyum. Mungkin aku salah dengar. Maksud ibu? Ditunda. Bu Ratna menggeleng pelan. Bukan ditunda. Dibatalkan. Satu kata itu menghancurkan 5 tahun hidupku hanya dalam hitungan detik. Air mataku belum jatuh. Entah kenapa. Mungkin karena aku masih terlalu terkejut. Aku hanya memandang wajah Bu Ratna tanpa berkedip. Boleh saya tahu alasannya? Aku bertanya sepelan mungkin. Tanganku sudah dingin. Jantungku berdetak sangat keras. Ruangan kembali hening. Tidak ada satupun yang berani bicara. Sampai akhirnya, Bu Ratna mengucapkan kalimat yang akan terus kuingat seumur hidup. Karena setelah ibu pikir-pikir, anak yatim sepertimu tidak pantas menjadi menantu keluarga kami. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rasa bersalah, tanpa ragu, tanpa melihat semua pengorbanan yang sudah kulakukan. Saat itulah, aku perlahan menoleh ke arah Rian. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Kalau dia berdiri sekarang, kalau dia membelaku sekarang, mungkin semuanya masih bisa berubah.
Aku hanya membutuhkan satu kalimat darinya. Satu saja. Aku menatap Rian tanpa berkedip. Aku tidak peduli lagi dengan siapapun yang ada di ruangan itu. Yang ingin kudengar hanya suara laki-laki yang selama 5 tahun selalu mengatakan akan menjagaku. Ayo, Eri. Sekali saja. Bilang kalau ibumu salah. Bilang kalau kita tetap menikah. Bilang kalau semua ini hanya kesalahpahaman. Aku menunggu. 1 detik. 2 detik. 5 detik. 10 detik. Ruangan terasa semakin sunyi. Sampai akhirnya Rian mengembuskan napas pelan. Ran. Suaranya lirih. Jangan bikin semuanya makin sulit. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku masih mencoba memberi kesempatan. Maksudmu apa? Dia tidak berani menatap mataku. Ibu cuma ingin yang terbaik. Aku tersenyum. Bukan karena lucu. Tapi karena untuk pertama kalinya aku sadar. 5 tahun ternyata belum cukup untuk membuat laki-laki ini berani berdiri di sampingku. Aku mengangguk pelan. Jadi, kamu setuju? Dia buru-buru menggeleng. Bukan begitu. Terus bagaimana? Aku cuma minta kamu mengerti keadaan. Kalimat itu membuat dadaku seperti diremas. Mengerti keadaan? Aku yang harus mengerti? Aku yang harus kembali mengalah? Aku menarik napas panjang agar air mataku tidak jatuh. Rian? Selama 5 tahun. Apa aku pernah meminta sesuatu yang berlebihan darimu? Dia diam. Apa aku pernah memaksamu membelikanku barang mahal? Dia tetap diam. Apa aku pernah meninggalkanmu saat kamu kehilangan pekerjaan? Tidak ada jawaban. Apa aku pernah menghitung semua yang sudah kuberikan? Masih diam. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, aku juga minta satu hal. Dia akhirnya mengangkat wajah. Apa? Jawab pertanyaanku. Kalau hari ini yang dihina bukan aku, tapi ibumu. Apa kamu juga akan menyuruh ibumu mengerti keadaan? Wajah Rian langsung berubah. Bibirnya terbuka. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Lagi-lagi, dia kalah oleh keberaniannya sendiri. Bu Ratna akhirnya ikut berbicara. Sudahlah. Nggak usah dipanjang-panjang. Keputusan ibu sudah bulat. Aku menoleh pelan ke arahnya. Beliau duduk dengan wajah tenang. Seolah yang sedang dibatalkan hanyalah acara makan malam. Bukan pernikahan 2 orang. Aku bertanya pelan. Bu, selama ini saya pernah kurang ajar sama ibu. Beliau menggeleng. Pernah membentak. Geleng lagi. Pernah menolak waktu ibu minta tolong. Tetap menggeleng. Aku menahan napas. Lalu salah saya apa? Bu Ratna menatapku beberapa saat. Kemudian berkata dengan suara yang tetap datar. Kamu perempuan baik. Tapi menjadi baik saja tidak cukup. Keluarga kami butuh menantu yang punya keluarga besar. Punya orang tua. Punya saudara. Punya hubungan. Punya nama. Sedangkan kamu. Beliau berhenti sejenak. Kamu datang sendirian. Kalimat terakhir itu benar-benar menghantamku. Datang sendirian. Padahal, aku tidak pernah memilih menjadi yatim. Kalau bisa memilih, aku juga ingin ayah duduk menjadi wali nikahku. Aku juga ingin ibu sibuk memilih kebaya. Aku juga ingin punya rumah yang ramai saat menjelang akad. Tapi Tuhan mengambil semua itu jauh sebelum aku mengerti arti kehilangan. Kenapa sekarang? Aku kembali dihukum karena sesuatu yang bahkan tidak pernah kupilih? Aku menundukkan kepala. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena aku merasa rendah. Bukan karena aku percaya dengan semua ucapan mereka. Aku menangis. Karena baru hari itu aku sadar. Bagi sebagian orang, 5 tahun kesetiaan, 5 tahun pengorbanan, 5 tahun menemani anak mereka dalam susah, masih kalah nilainya dibanding status seorang anak yatim. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang mengatakan Bu Ratna keterlaluan. Bahkan beberapa saudara Rian hanya saling berpandangan, lalu menundukkan kepala.
Seolah apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang wajar. Aku mengusap air mataku pelan. Tangisku berhenti. Entah kenapa. Setelah mendengar semua alasan mereka, justru ada sesuatu di dalam diriku yang perlahan berubah. Aku tidak lagi ingin memohon. Aku tidak lagi ingin diterima. Aku hanya ingin semuanya menjadi jelas. Aku menarik map berwarna coklat yang sejak tadi ku genggam. Map itu sudah menemaniku sejak keluar dari kantor. Awalnya hanya berisi dokumen pelunasan gedung. Namun beberapa malam terakhir, aku menambahkan semua bukti yang selama 5 tahun ku simpan. Aku meletakkan map itu di atas meja. Bu. Bibir Bu Ratna mengatup rapat. Apa lagi? Aku tersenyum tipis. Sebelum ibu membatalkan pernikahan ini, izinkan saya mengembalikan semua yang sebenarnya milik keluarga ibu. Semua orang terlihat bingung. Aku membuka map itu perlahan. Lembar pertama adalah bukti transfer uang muka gedung. Lembar kedua pelunasan tahap pertama. Lembar ketiga pembayaran dekorasi. Lembar keempat pembayaran catering. Semua lengkap. Tanggal, nominal, nama rekening pengirim. Semuanya atas namaku. Aku mendorong map itu ke arah Bu Ratna. Beliau tidak langsung menyentuhnya. Apa ini? Bukti pembayaran. Bukti pembayaran apa? Semua yang selama ini ibu kira dibayar oleh Rian. Wajah Rian langsung pucat. Dia tahu persis isi map itu. Karena setiap selesai mentransfer, aku selalu mengirim salinannya kepadanya. Aku sengaja menyimpannya. Bukan untuk mengungkit. Hanya karena aku memang terbiasa menyimpan semua dokumen dengan rapi. Hari ini, kebiasaan kecil itu ternyata menyelamatkan harga diriku. Pamannya Rian mengambil map itu lebih dulu. Beliau mulai membuka satu demi satu lembar di dalamnya. Semakin lama, keningnya semakin berkerut. Ini semua dari rekening Rani. Aku mengangguk pelan. Beliau membuka lembar berikutnya. Loh, ini uang muka gedung. Lembar berikutnya. Ini dekorasi. Lembar berikutnya. Ini catering. Beliau kembali menatapku. Jadi, selama ini yang bayar. Aku mengangguk lagi. Saya. Ruangan mendadak sangat hening. Aku bisa mendengar suara jam dinding berdetak. Tik, tik, tik. Tidak ada lagi yang berbicara. Aku melihat Bu Ratna mulai mengambil map itu dari tangan pamannya. Beliau membaca beberapa lembar dengan wajah yang perlahan berubah. Aku tahu. Beliau mengenali semua tanggal itu. Karena hampir setiap pembayaran dilakukan setelah rapat keluarga. Setelah beliau sendiri berkata, kalau bisa segera dilunasi. Beliau mengangkat wajah. Tatapannya mulai gelisah. Kamu nyimpen semua ini. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Saya diajari almarhum ayah untuk menyimpan semua bukti pembayaran. Bukan karena saya curiga. Tapi karena saya ingin hidup rapi. Aku sengaja berhenti beberapa detik. Lalu melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Untung saja. Saya mengikuti nasihat ayah. Kalimat itu membuat beberapa orang di ruangan saling berpandangan. Untuk pertama kalinya sejak aku datang. Wajah Bu Ratna tidak lagi terlihat setenang tadi. Beliau mulai kehilangan kata-kata. Dan itu baru permulaan. Tidak ada lagi yang berani memotong pembicaraanku. Ruangan yang sejak tadi dipenuhi suara Bu Ratna, kini berubah sunyi. Aku menarik napas pelan. Lalu mengeluarkan satu map lagi dari dalam tasku. Map yang lebih tipis. Namun isinya jauh lebih menyakitkan. Ada lagi, Bu. Wajah Rian langsung berubah. Dia tahu map itu. Dia pernah melihatnya. Bahkan beberapa bukti di dalamnya dia sendiri yang memintaku untuk mengirim ulang ketika ponselnya rusak. Apa lagi ini? Tanya Bu Ratna dengan suara mulai melemah. Aku membuka lembar pertama. Ini bukti transfer untuk cicilan motor Rian. Aku menggesernya ke tengah meja. 3 bulan menunggak. Kalau waktu itu tidak dibayar, motornya akan ditarik leasing. Pamannya Rian mengambil lembar itu. Beliau membaca nominalnya pelan. Kemudian menatap Rian.
Kamu nggak pernah cerita. Rian menundukkan kepala. Aku mengambil lembar berikutnya. Ini transfer saat Rian kehilangan pekerjaan. Lalu ini. Aku membuka halaman berikutnya. Uang kontrakan. Lalu ini biaya servis laptop yang dipakai Rian bekerja. Lalu ini biaya ketika beliau pindah kerja. Satu persatu kubuka. Tidak terburu-buru. Karena aku ingin semua orang melihat dengan jelas. Bahwa selama ini, aku tidak sedang membela diri dengan kata-kata. Aku membawa bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Aku menoleh ke arah Rian. Masih ingat semuanya? Dia mengusap wajahnya. Iya. Jawabannya hampir tidak terdengar. Masih ingat waktu kamu bilang ini pinjaman terakhir? Dia mengangguk pelan. Aku tersenyum pahit. Lucunya. Hampir setiap pinjaman selalu diawali kalimat yang sama. Ran, ini terakhir. Ruangan kembali sunyi. Aku mengambil napas sebelum membuka lembar berikutnya. Kalau yang ini? Mungkin Bu Ratna masih ingat. Aku mengeluarkan kwitansi rumah sakit. Lengkap dengan rincian pembayaran. Nama pasien. Tanggal. Nominal. Semuanya masih tersimpan rapi. Apa Ibu ingat waktu tekanan darah Ibu naik? Bu Ratna tidak menjawab. Tatapannya hanya terpaku pada kwitansi itu. Saya mengantar Ibu ke rumah sakit. Saya yang menemani sampai malam. Saya yang membayar semua biaya pengobatan. Ibu sempat bilang. Aku berhenti sejenak. Suaraku mulai bergetar. Nanti Ibu ganti ya, nak. Air mata mulai memenuhi pelupuk mata Bu Ratna. Aku melanjutkan. Lalu saya menjawab. Nggak usah dipikirkan, Bu. Yang penting Ibu sehat. Aku tersenyum kecil. Saya benar-benar tidak pernah berniat menagih. Sampai hari ini pun tidak. Tapi kalau alasan saya ditolak hanya karena saya anak yatim. Izinkan saya mengingatkan. Waktu Ibu sakit. Status anak yatim saya tidak pernah menjadi masalah. Kalimat itu membuat seluruh ruangan benar-benar membeku. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Bahkan kakak Rian yang sejak tadi diam mulai menutup mulutnya dengan tangan. Aku belum selesai. Aku mengambil satu lembar terakhir. Lembar yang paling sering kulihat beberapa hari terakhir. Bukti pembayaran uang muka gedung. Bukti pelunasan dekorasi. Bukti catering. Bukti rias. Bukti souvenir. Kubentangkan semuanya di atas meja. Lihat baik-baik, Bu. Kalau hari ini Ibu merasa saya tidak pantas menjadi menantu keluarga ini, setidaknya jangan hapus kenyataan bahwa hampir seluruh pernikahan yang baru saja Ibu batalkan dibangun dari hasil kerja keras anak yatim yang sedang Ibu hina. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada satu orang pun yang mampu membalasnya. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu dimulai, Bu Ratna menundukkan kepalanya. Bu Ratna terus menundukkan kepalanya. Tangannya masih memegang beberapa lembar bukti transfer yang mulai bergetar. Aku tidak lagi melihat perempuan yang tadi begitu yakin membatalkan pernikahan. Yang kulihat sekarang hanyalah seseorang yang mulai kehilangan semua alasan yang sejak tadi ia banggakan. Ruangan terasa sangat sunyi. Sampai akhirnya suara pamannya Rian memecah keheningan. Ratna. Apa benar selama ini kamu nggak tahu semua biaya ini dari Rani? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Beliau hanya menggeleng pelan. Aku kira. Kalimatnya terputus. Pamannya kembali bertanya. Kamu kira apa? Kamu kira anakmu yang bayar semua? Bu Ratna memejamkan mata. Iya. Suara itu hampir tidak terdengar. Aku menoleh ke arah Rian. Wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Dia sadar. Selama ini dia membiarkan ibunya hidup dalam kebohongan. Bukan karena ibunya bertanya. Tapi karena dia tidak pernah punya keberanian mengatakan yang sebenarnya. Kakak perempuan Rian akhirnya angkat bicara. Rian? Semua ini benar. Rian mengangguk pelan. Iya. Kenapa kamu diam selama ini? Dia mengusap wajahnya berkali-kali. Aku malu.
Malu karena apa? Malu kalau mereka tahu aku banyak dibantu Rani. Jawaban itu membuat pamannya langsung menggeleng keras. Jadi, supaya harga dirimu tetap kelihatan tinggi, kamu biarkan perempuan yang selama ini membantumu dianggap tidak melakukan apa-apa. Rian tidak mampu menjawab. Dia hanya menangis pelan. Aku melihat air mata itu. Anehnya, hatiku sudah tidak ikut hancur. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Belum sempat suasana kembali tenang, terdengar suara dari arah dapur. Seorang tante yang sejak tadi hanya mendengarkan akhirnya berkata pelan. Pantas saja. Semua orang menoleh. Beliau berjalan mendekat. Lalu menatap Bu Ratna. Ratna. Sebenarnya kamu bukan keberatan karena Rani anak yatim kan? Wajah Bu Ratna langsung berubah. Maksud Mbak apa? Tante itu menghela napas panjang. Kamu lupa. 2 minggu lalu kamu cerita sama aku. Ruangan kembali hening. Aku mulai memperhatikan. Tante itu melanjutkan. Kamu bilang ada anak teman pengajianmu. Anaknya pengusaha. Punya beberapa toko. Katanya kalau Rian menikah sama perempuan itu, masa depan keluarga kalian bakal lebih terjamin. Aku membeku. Jadi, selama ini benar firasatku. Status anak yatim hanyalah alasan yang paling mudah diucapkan. Alasan yang sebenarnya bukan tentang aku, melainkan tentang siapa yang dianggap lebih menguntungkan. Bu Ratna langsung berdiri. Itu bukan urusan Mbak. Suara beliau mulai meninggi. Tante itu ikut berdiri. Bukan urusan. Kamu baru saja menghancurkan hidup seseorang. Hanya karena tergiur keluarga yang lebih kaya. Jangan berlindung di balik alasan anak yatim. Kalau Rani anak pejabat atau anak pengusaha, apa kamu masih akan menolak dia? Bu Ratna terdiam. Tidak ada jawaban. Dan diamnya kali ini sudah menjawab semuanya. Aku perlahan menutup kembali semua map yang berserakan di atas meja. Satu persatu. Dengan sangat tenang. Aku tidak lagi ingin berdebat. Semua yang perlu kukatakan sudah selesai. Semua yang perlu mereka ketahui juga sudah terbuka. Aku menatap Bu Ratna untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Bu. Beliau mengangkat wajahnya perlahan. Kalau hari ini ibu tidak membatalkan pernikahan ini, mungkin saya baru akan tahu siapa keluarga ibu setelah semuanya terlambat. Aku tersenyum tipis. Sekarang saya justru bersyukur. Bukan karena pernikahan ini batal, tapi karena Tuhan memperlihatkan wajah asli semua orang. Sebelum saya sah menjadi bagian dari keluarga ini, aku meraih cincin tunangan yang sejak tadi masih melingkar di jari manisku. Perlahan, aku melepaskannya. Tidak ada tangan yang gemetar. Tidak ada tangis. Karena saat itu, yang akhirnya pergi bukan hanya cincin itu, melainkan juga seluruh harapan yang selama 5 tahun kusimpan untuk laki-laki yang berdiri di depanku. Rian langsung berdiri ketika melihat cincin itu kulepaskan. Ran, jangan. Untuk pertama kalinya hari itu, dia bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Dia mencoba meraih tanganku. Aku mundur 1 langkah. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk kembali berharap. Ran, kita bisa bicarakan ini. Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu selalu berhasil membuatku merasa tenang. Kini justru menjadi wajah yang mengingatkanku pada semua diamnya. Apalagi yang mau dibicarakan? RI. Aku salah. Iya. Aku takut sama ibu. Aku tahu. Aku cuma gak mau semuanya berantakan. Aku mengangguk pelan. Dan akhirnya, semuanya tetap berantakan. Rian menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Kasih aku kesempatan. Aku bakal ngomong sama ibu. Aku bakal tetap nikahin kamu. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu datang terlambat. Sangat terlambat. Rian, aku bukan pergi karena ibumu. Dia langsung mengangkat wajah. Aku pergi karena kamu. Wajahnya seketika kosong.
Kamu tahu semua pengorbananku. Kamu tahu siapa yang membayar gedung. Kamu tahu siapa yang menyelamatkan motormu. Kamu tahu siapa yang membayar saat ibumu sakit. Kamu tahu siapa yang rela lembur setiap malam supaya kita bisa menikah. Aku menarik napas panjang. Tapi dari semua yang kamu tahu, kamu tetap memilih diam. Ruangan kembali sunyi. Aku melanjutkan. Kalau hari ini kamu tidak mampu membelaku saat kita bahkan belum menikah, apa jaminannya nanti setelah aku menjadi istrimu? Tidak, Ran. Aku berubah. Aku menggeleng pelan. Bukan. Yang berubah bukan kamu. Yang berubah adalah aku. Aku akhirnya melihat siapa dirimu sebenarnya. Air mata Rian semakin deras. Dia berlutut di depanku. Beberapa anggota keluarganya mencoba mengangkat tubuhnya. Namun dia menolak. Jangan tinggalin aku. Please. Aku nggak bisa tanpa kamu. Kalimat itu membuatku menutup mata beberapa detik. Lucu sekali. Selama 5 tahun, aku memang selalu menjadi tempat dia bergantung. Saat kehilangan pekerjaan, saat tidak mampu membayar cicilan, saat ibunya sakit, saat uangnya habis, saat hidupnya sulit, aku selalu ada. Mungkin, karena itulah hari ini dia berkata tidak bisa tanpaku. Bukan karena dia kehilangan calon istri, melainkan karena dia kehilangan orang yang selama ini menopang hidupnya. Aku membuka mata, lalu meletakkan cincin tunangan itu di atas meja. Pelan, tanpa membanting, tanpa kemarahan. Terima kasih. Semua orang memandangku. Terima kasih karena sudah membatalkan pernikahan ini. Bu Ratna menangis. Aku minta maaf, Nak. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu, Bu. Permintaan maaf tidak akan mengembalikan 5 tahun yang sudah saya jalani. Tapi saya tetap bersyukur. Beliau menatapku dengan mata sembab. Bersyukur? Iya. Karena kalau semua ini baru terjadi setelah saya resmi menjadi istri Rian, mungkin luka saya akan jauh lebih dalam. Aku mengambil tasku, menggenggam map berisi semua bukti yang tadi kubuka, lalu melangkah menuju pintu. Tidak ada satu orang pun yang berusaha menghalangiku lagi. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak. Tanpa menoleh ke belakang, aku berkata pelan. Dulu saya sering sedih karena Tuhan mengambil ayah dan ibu terlalu cepat. Saya merasa hidup sendirian. Tapi hari ini saya baru mengerti. Menjadi yatim tidak pernah membuat saya hina. Yang benar-benar menyedihkan adalah memiliki keluarga yang hanya menghargai seseorang saat mereka masih bisa dimanfaatkan. Aku melangkah keluar. Langit sore mulai mendung. Angin bertiup pelan. Aneh. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan mempersiapkan pernikahan, dadaku justru terasa jauh lebih ringan. Aku memang kehilangan calon suami. Aku memang kehilangan pesta pernikahan yang sudah lama kuimpikan. Aku memang kehilangan mimpi membangun rumah bersama laki-laki yang kucintai. Tetapi, aku tidak kehilangan harga diriku. Dan hari itu aku sadar, pernikahan yang batal bukanlah kegagalan terbesar dalam hidupku. Kegagalan terbesar adalah tetap memaksakan diri masuk ke dalam keluarga yang sejak awal tidak pernah benar-benar menghargai keberadaanku. Kalau kalian berada di posisiku, apa kalian masih akan memberi kesempatan kedua kepada Rian? Atau kalian juga akan memilih pergi demi menjaga harga diri, meski harus mengubur mimpi yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun?